Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Manda Trinita Mutiara ingin mempresentasikan proyek saya yang berjudul Kolaborasi Lintas Sektor dalam Meningkatkan Akses Air Bersih dan Sanitasi dalam Perspektif Masyarakat, Pemerintah, dan Industri di Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya. Ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak menjadi permasalahan di banyak negara, terutama Indonesia, disebabkan oleh infrastruktur yang kurang baik, rendahnya kesadaran masyarakat, dan pembiayaan terbatas. Masalah ini dirasakan di perkotaan dan pedesaan, terutama dengan meningkatnya kawasan industri yang menyebabkan polusi. Banyak masyarakat pedesaan masih melakukan buang air sembarangan, meningkatkan meningkatkan risiko penyebaran penyakit. SDGs 6 ini menekankan pentingnya air bersih dan sanitasi yang memerlukan kolaborasi antara pemerintah, swasta, organisasi masyarakat, dan individu. Permasalahan ini berdampak pada kesehatan, pendidikan, dan produktivitas ekonomi, sehingga kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk menciptakan tujuan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, seberapa pentingkah ketersediaan air bersih dan sanitasi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta apa dampaknya terhadap kesehatan dan lingkungan. Yang kedua, apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak, terutama di daerah tertentu. Yang ketiga, bagaimana faktor sosial, ekonomi, dan budaya mengaruhi akses serta pemanfaatan air bersih dan sanitasi oleh masyarakat. Dan yang terakhir, upaya apa saja yang telah dilakukan dalam mengatasi permasalahan ketersediaan air bersih dan sanitasi. Selanjutnya, hasil temuan dalam wawancara yang saya lakukan dengan Bapak Marta Rahmanto. Yang pertama, ketersediaan air bersih dan sanitasi, yaitu merupakan masalah yang sangat penting karena langsung berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Beliau juga menekankan bahwa akses yang tidak memadai terhadap air bersih dan sanitasi dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup dan meningkatkan risiko penyebaran penyakit, terutama penyakit yang ditularkan melalui air. Yang kedua, menurut beliau tantangan utama dalam permasalahan ini adalah yang pertama, pertumbuhan penduduk yang pesat meningkatkan permintaan. Yang kedua, pencemaran air dari limbah industri dan domestik. Dan yang terakhir, infrastruktur yang kurang memadai dan distribusi layanan yang tidak merata, terutama di daerah terpencil. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi dari faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Menurut beliau, faktor sosialnya adalah tingkat pendidikan memengaruhi pemahaman tentang kebersihan. Yang untuk faktor ekonomi, kemampuan membayar layanan air bersih, terutama di kalangan berpendapatan rendah. Yang ketiga, faktor budaya, yaitu norma kebersihan dan perilaku masyarakat terkait penggunaan fasilitas sanitasi. Temuan yang terakhir, yaitu upaya yang dilakukan. Menurut beliau, yang pertama itu pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi yang baik. Yang kedua, kampanye pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Yang ketiga, kolaborasi antara pemerintah, LSM, dan sektor swasta untuk meningkatkan kualitas layanan. Yang keempat, penegakan regulasi untuk melindungi dan menjaga kualitas sumber air. Solusi yang ditawarkan adalah dengan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan efektif dalam meningkatkan akses air bersih dan sanitasi yang layak di Indonesia. Terakhir, ada refleksi diri untuk saya dalam proyek ini.
yaitu meningkatkan air bersih dan sanitasi adalah tantangan besar yang berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi lintas sektor melibatkan pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat sangat penting untuk mencapai tujuan ini. Pendekatan terpadu antara sektor kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan ekonomi harus didukung oleh regulasi dan anggaran yang memadai. Meskipun ada tantangan dalam koordinasi dan perbedaan prioritas, keberhasilan kolaborasi bergantung pada komunikasi yang efektif dan komitmen semua pihak. Contoh sukses di beberapa daerah menunjukkan bahwa pendekatan berbasis masyarakat dapat memastikan keberlanjutan program. Saya merasa termotivasi untuk berkontribusi dalam mendukung kolaborasi ini, baik melalui pendidikan masyarakat tentang sanitasi dan kebersihan, maupun mendukung kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan. Keberhasilan dalam hal ini akan meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi beban ekonomi bagi masyarakat kurang mampu. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.